Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Nurizkia Putri dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia dan Lingkungan Program Studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1B semester 2 Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor induk mahasiswa 19020744. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat kepada Ibu Ilma Fadilah SSI MM selaku dosen pengampu mata kuliah praktik kimia analisis. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai analisis kualitatif kandungan boraks atau Na2B4O710H2O pada makanan, yang mana sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik kimia analisis. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Mengetahui cara atau prosedur dalam analisis kualitatif kandungan boraks Na2B4O710H2O pada makanan, maka saya akan sedikit memberi penjelasan apa itu analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu salah satu bagian dari ilmu kimia analitik untuk mengidentifikasi kandungan suatu unsur. Lalu, tujuan adanya analisis kualitatif kandungan boraks Na2B4O710H2O pada makanan ini yaitu untuk mengetahui kandungan bahan pengawet berupa boraks atau Na2B4O710H2O pada sampel makanan. Setelah mengetahui tujuan adanya analisis kualitatif kandungan boraks Na2B4O710H2O pada makanan, lanjut ke pengenalan alat dan bahan yang digunakan. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan analisis kualitatif kandungan boraks atau Na2B4O710H2O pada makanan, di antara lain yang pertama ada kunyit sebanyak kurang lebih 4-5 ruas. Kemudian ada alkohol 70%, lalu ada sosis sebanyak 1 buah, kemudian ada bakso sebanyak 1 buah, selanjutnya ada nugget sebanyak 1 buah, kemudian ada tahu sebanyak 2 buah. 2 buah ini dari 2 pedagang yang berbeda. Selanjutnya ada cilok sebanyak 3 buah. 3 buah ini dari 3 pedagang yang berbeda. Kemudian ada tisu sebanyak kurang lebih 8 lembar. Dan ada air atau aquades. Adapun alat yang digunakan pada percobaan analisis kualitatif kandungan boraks Na2B4O710H2O pada makanan, di antara lain yang pertama ada sendok makan dan sendok teh. Kemudian ada pipet tetes. Selanjutnya ada mortar dan alu. Namun apabila tidak ada mortar dan alu, gunakan alat yang menyerupai mortar dan alu. Di sini saya menggunakan mutu dan coet atau biasa disebut pelekat. Yang mana ini digunakan untuk menghaluskan beberapa sampel yang akan diuji kandungan boraksnya. Kemudian yang terakhir yaitu botol plastik bekas sebanyak 8 buah untuk mewadahi sampel yang akan diuji kandungan boraksnya seperti gambar di samping. Metode percobaan analisis kualitatif kandungan boraks Na2B4O710H2O pada makanan terbagi menjadi 2 metode percobaan. Yang pertama, membuat larutan kunyit, dan yang kedua, uji kualitatif boraks. Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil kunyit yang sudah dibersihkan kulitnya. Kemudian, haluskan dengan menggunakan mutu dan coet. Ambil kunyit yang sudah dibersihkan kurang lebih 3-5 buah. Haluskan hingga menjadi serbuk. Sudah halus, kemudian siapkan botol atau gelas.
dalam gelas. Yang ketiga, buat larutan kunyit dengan cara menambahkan Aquades atau air sebanyak 100 ml ke dalam serbuk kunyit yang sudah dihaluskan tadi. Tuang ke dalam gelas yang berisi serbuk kunyit 100 ml. Selanjutnya tambahkan etanol atau alkohol 70%, yang mana penambahan alkohol ini kurang lebih 10% dari total volume air kunyit, yang mana air kunyit ini saya ambil volumenya 100 ml, maka volume etanol yang diambil kurang lebih 10% dari total volume air kunyit, yaitu kurang lebih 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam kunyit yang sudah ditambahkan Aquades. Perlu diketahui 10 ml ini saya sudah ukur menggunakan pipet tetes dengan ukuran pipet tetesnya 1 ml. Jika sudah tercampur, kita aduk hingga ketiganya tercampur rata. Pertama, haluskan semua masing-masing sampel yang akan diuji dengan mutu dan coet. Sampel pertama yang akan dihaluskan yaitu bakso. Lakukan hingga bakso tersebut menjadi halus. Sudah halus seperti ini, lalu pindahkan ke botol plastik sebagai wadah sampel. Apabila sampel satu sudah dihaluskan dan ditempatkan di tempat wadah botol plastik, lanjut ke penghalusan sampel kedua, yaitu tahu dari pedagang pertama. Lakukan percobaan seperti percobaan pertama tadi pada bakso, hingga tahu tersebut menjadi halus. Jika sudah halus seperti ini, lalu pindahkan ke wadah sampel kedua yang sudah diberi label. Selanjutnya penghalusan sampel ketiga, yaitu tahu dari pedagang B atau pedagang kedua. Lakukan hingga tahu dari pedagang dua ini menjadi halus. Jika sudah halus seperti ini, lalu pindahkan ke wadah sampel ketiga yang sudah diberi label. Seperti ini.
Kemudian lanjut ke penghalusan sampel keempat, yaitu nugget. Lakukan percobaan ini sama seperti percobaan sebelumnya. Apabila sudah halus seperti ini, pindahkan ke botol plastik sampel keempat yang sudah diberi label. Kemudian lanjut ke penghalusan sampel kelima, yaitu sosis. Sama seperti proses sebelumnya, lakukan hingga sosis tersebut menjadi halus. Jika sudah halus seperti ini, lalu pindahkan ke botol sampel yang kelima yang sudah diberi label. Selanjutnya, haluskan sampel makanan ke-6, yaitu cilok dari pedagang pertama. Sama seperti proses sebelumnya, lakukan hingga cilok dari pedagang pertama ini menjadi halus. Jika sudah halus seperti ini, lalu pindahkan ke botol sampel yang ke-6 yang sudah diberi label. Tempatkan sampel yang sudah halus ini ke dalam wadah sampel yang sudah disiapkan. Selanjutnya, penghalusan sampel ke-7, yaitu cilok dari pedagang B atau pedagang kedua. Lakukan penghalusan sampel ke-6 ini sama seperti proses sebelumnya hingga cilok dari pedagang kedua ini menjadi halus seperti ini. Jika sudah halus seperti ini, lalu pindahkan sampel ke-7, yaitu cilok dari pedagang kedua, ke sampel yang sudah ke botol sampel yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, haluskan sampel ke-8, yaitu dari cilok pedagang ketiga. Lakukan proses yang sama seperti sebelumnya. Jika sudah seperti ini, maka sampel yang sudah halus ini dipindahkan ke botol sampel ke-8 yang sudah diberi label. Tempatkan sampel yang sudah halus ke dalam botol sampel seperti ini. Maka dapat diketahui hasil dari penghalusan sampel dari sampel pertama hingga sampel ke-8 menggunakan mutu dan coet dan dimasukkan ke dalam tempat sampel yang sudah disiapkan seperti ini sebelum dilakukannya analisis kualitatif kandungan boraks pada beberapa sampel makanan yang sudah dihaluskan ini. Kemudian setelah dilakukannya proses penghalusan beberapa sampel makanan dan menempatkannya pada masing-masing wadah sampel, selanjutnya yaitu menambahkan 2 sendok makan alkohol 70% pada masing-masing sampel makanan.
Selanjutnya, menambahkan air secukupnya pada masing-masing sampel makanan yang telah diberi 2 sendok makan alkohol. Kita tambahkan kurang lebih 2 sendok makan air ke dalam masing-masing sampel. Ambil 1 sampel, aduk hingga tercampur rata. Lakukan proses yang sama pengadukan ini pada sampel makanan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya, mengambil masing-masing sampel makanan dan meletakkannya pada tisu yang telah dilipat. Sampel pertama bakso, ambil secukupnya. Kemudian sampel kedua sosis, sampel ketiga nugget, sampel keempat tahu dari pedagang pertama atau tahu A, sampel kelima tahu dari pedagang B, sampel keenam cilok dari pedagang pertama atau cilok A, sampel ketujuh cilok dari pedagang B, dan sampel ke-8 cilok dari pedagang 3 atau cilok C. Selanjutnya, menetes-neteskan indikator kunyit pada setiap sampel makanan untuk mengetahui kandungan boraks. Kita teteskan kurang lebih 2-3 tetes menggunakan pipet